Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin kamu sembuh. Tuhan ingin kamu sehat. Saat kamu berjuang untuk kesembuhan, carilah sumber kesembuhan itu. Dan sumbernya adalah firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Karena itu, bacalah firman Tuhan, renungkan, dan praktekkan. Mari kita dengarkan ayat-ayat Alkitab untuk kesembuhan kita. Keluaran 15 ayat 26. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran 23 ayat 25-26. Dan kamu harus mendengarkan Tuhan Allahmu, dan Dia akan menyediakan roti dan airmu, dan aku akan menyingkirkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada yang melahirkan anak atau yang mandul di tanahmu. Jumlah hari-harimu akan kugenapi. Ulangan 7 ayat 14-15. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu atau di antara ternakmu. Dan Tuhan akan menjauhkan darimu segala penyakit dan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit-penyakit jahat Mesir yang kau kenal, tetapi akan menimpakannya kepada semua orang yang membencimu. Ulangan 30 ayat 19-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada umatnya Israel sesuai dengan segala yang dijanjikannya, dari segala sesuatu yang baik yang menjanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Mazmur 91 ayat 9-10, ayat 14-16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menyelamatkan hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotaimu dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan keinginan mulutmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 107 ayat 17, ayat 19, 21.
Orang bodoh kena celaka karena pelanggarannya dan karena kesalahannya. Maka mereka memohon kepada Tuhan atas kemalangannya, dan Ia menyelamatkan mereka dari kemalangannya. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu menyelamatkan mereka dan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Kiranya manusia memuji Tuhan karena kebaikan-Nya dan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi anak-anak manusia. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amsal 4 ayat 20-24. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yeremia 1 ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Yeremia 3 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Biarlah orang yang tidak kuat berkata, aku kuat. Nahum 1 ayat 9. Apakah maksudmu terhadap Tuhan? Ia akan membinasakan semuanya, malapetaka tidak akan timbul dua kali. Matius 8 ayat 2-3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Matius 8 ayat 16-17. Setelah hari malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan ia mengusir roh-roh itu dengan firman-Nya dan menyembuhkan orang-orang sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang berbunyi, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 15 ayat 30-31. Maka datanglah banyak orang berbondong-bondong membawa orang lumpuh,
orang buta, orang bisu, orang timpang, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka di atas kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Sehingga orang banyak itu takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, dan orang buta melihat sambil memuliakan Allah Israel. Matius 18 ayat 18-19. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang darimu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Matius 21 ayat 21-22. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat melakukan apa yang kulakukan pada pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Markus 9 ayat 23. Kata Yesus kepadanya, jika engkau dapat percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu yang mungkin. Markus 11 ayat 22-24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi padanya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 16 ayat 14-18. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada ke-11 murid itu ketika mereka sedang makan, dan mengecam mereka karena ketidakpercayaan dan hati kekerasan mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihatnya setelah ia bangkit. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan meskipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Kisah Para Rasul 5 ayat 16.
Dan banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan semuanya disembuhkan. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 tentang Yesus dari Nazaret yang diurapi Allah dengan Roh Kudus dan kuasa yang kuat. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, karena Allah menyertai dia. Roma 4 ayat 16-21. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Roma 8 ayat 2 dan 11. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya Dia dalam berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh telah dijanjikan itu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Efesus 6 ayat 10-17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita
bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan kedamaian. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita tanpa goyah, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 35-36. Karena itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besarnya upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, maka setelah itu kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 5 ayat 14-16. Kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keyakinan untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya berdasarkan kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 3 Yohanes 2. Saudara yang kekasih, aku berdoa agar engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.